bahwa kita dengan segala macam ketidaknyamanan proses itu, kira-kira kita mau cari apa nih? Itu yang akan bikin kita lebih kuat sih menurut gua untuk menjalani proses itu. Oke, ya. Kayak lu bilang itu tentang 4 cara berpikir itu. Kan ada orang yang dia cara pikirnya cuman ya daripada gue tidur gue olahraga gitu. Ya, jadi daripada ini mending ini gitu kan. Padahal dia tidak punya visi yang jelas, sehingga saat terjadi ketidaknyamanan, maka dia sangat mungkin untuk berhenti. Gitu. Betul. Nah, beda lagi sama yang keempat. Yang keempat ini paralel. Ya, seperti namanya ya. Paralel itu ya, dia nyambungin dari serial ke serial ke serial. Oh, dia lebih konstruktif jadi. Betul. Jadi kalau lu tadi balik lagi ke lu mau kuliah atau kerja, gue mau kuliah sambil kerja karena biaya gue kuliah akan gue bayar dari gue bekerja. Nah, nanti setelah gue bekerja kemudian lulus kuliah, gue akan mencari pekerjaan lebih bagus lagi. Karena kalau gue dapat pekerjaan lebih bagus lagi, gue bisa membahagiakan orang tua, gue bisa umrohin orang tua, misalkan kayak gitu, gue bisa beli ini. Nanti kalau kayak gini, nah itu jadi dia paralel. Jadi dari satu seri selesai kuliahnya, selesai kerjanya, terus dia mau ngapain, jadi dia digabungin. Oh, dia lebih terencana lah ibaratnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ripan dan saya Arifin. Jumpa lagi di podcast Ngomong Doang. Karena ngomong itu gak doang. Teman-teman semuanya, kita masih dalam bahasan yang sangat menarik sebetulnya. Yalah. Kita akan bahas tentang disiplin dan networking. Ya. Kita nggak akan bosen sebelum teman-teman nanti disiplin dan jalin networking sampai dengan teman-teman berhasil mencapai impian masing-masing ya. Kita akan sharing-sharing juga dan ini berdasarkan pengalaman kita aja kali Vin ya. Ya. Kita sharing-sharing yang sudah kita alami, kita rasakan dan kita lakukan. Jadi nggak akan terlalu banyak-banyak, tapi memang itu bisa, semoga harapannya bisa teman-teman lakukan juga karena kita bisa lakukan, teman-teman bisa lakukan. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Ya. Bermanfaat, betul. Nah, jadi ini menarik nih, Vin. Ini kan Pak Arifin ini dosen public speaking di STISIPOL lah ya, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik. Jadi orang yang memang relevan untuk kita mintai pendapat dan juga apa yang harus kira-kira dilakukan gitu kan ya. Terutama dari selain dosen juga beliau ini adalah pengajar public speaking. Dan dosen public speaking gitu kan ya. Jadi memang relevan untuk kita bisa sharing-sharing ya. Oke. Pin, jadi kita ini kan mau bahas tentang disiplin dan networking. Ya. Dan kalau dari gue sendiri khususnya merasakan sekali dampak dari disiplin dan networking itu. Terutama di networkingnya juga. Cuman disiplinnya ini karena gini sih. Orang itu kan beranggapan, gue nggak punya kenalan, gue nggak punya ini. Kalau networking mungkin dia masih bisa banyak beralasan karena ada faktor eksternal. Tapi kalau disiplin kan ke diri sendiri nih. Nah, ini kan banyak yang terjadi nih. Gue mau disiplin, contoh lah, gue lagi rajinin lagi lari, bisa olahraga gitu kan. Tadi pagi-pagi habis sholat dan lain sebagainya, nyantai bentar, baru gue lari olahraga gitu kan. Selain FOMO juga, gue mulai peduli dengan kesehatan gitu kan ya. Nah, memang kan awal-awal itu bikin sakit itu, Ben. Bikin kaki lah, atau pas larinya gue sampai kayak kesemutan kayak gitu kan. Nah ini apa yang memang mendasari gitu ya, gue nih harus melanjutkan atau stop gitu. Karena kadang-kadang kan termasuk gue lah, kadang-kadang berpikirnya itu gue ini kayaknya gue nggak cocok nih lari terus karena bikin sakit-sakit ya. Atau karena memang ini wajar, ini kan proses gitu, mungkin di hari ke-3, ke-7 atau ke-10 gitu kan ya udah nggak sakit-sakit lagi gitu. Ya, jadi orang itu banyak yang dia tidak betul-betul paham tentang dirinya sendiri. Oke. Masuk dari bagian proses itu. Ya. Tiap hal baru pasti butuh adaptasi. Adaptasi itu yang kadang efeknya adalah ketidaknyamanan. Itu yang karena dia tidak paham bahwa itu adalah sesuatu yang normal, karena nggak ngerti dirinya sendiri. Dia beranggapan bahwa itu suatu resisten atau penolakan. Padahal enggak. Wajar aja memang begitu. Oke. Contoh misalnya kayak kita baca buku misalnya. Ya. Kenapa ngantuk? Ya karena memang otak beradaptasi dengan kegiatan yang baru dilakukan, sehingga sel-sel atau neuron-neuron yang awalnya tidak bekerja dengan maksimal, dia mulai bergerak. Oke. Ya. Dan itu yang kadang-kadang karena dia tidak kenal bagian dari proses,
dia beranggapan bahwa ini penolakan gitu. Berarti gue nggak berbakat untuk baca buku. Ya. Dan enggak, karena tadi benar kata lu tadi, bahwa kita dengan segala macam ketidaknyamanan proses itu, kira-kira kita mau cari apa nih? Itu akan bikin kita lebih kuat sih menurut gua untuk menjalani proses itu. Oke, ya. Kayak lu bilang itu tentang cara berpikir. Iya, iya. Kan ada orang yang dia cara pikirnya cuman daripada gue tidur gue olahraga gitu. Ya, jadi daripada ini mending ini Iya, gitu kan. padahal Iya. dia tidak punya visi yang jelas, sehingga saat terjadi ketidaknyamanan, Ya. maka dia sangat mungkin untuk berhenti. Betul, Vin. Betul, nyambung ke situ gitu Ya. ya. Nanti coba kasih feedback atau kasih preview dari hal lain gitu kan. Tapi betul tadi teman-teman, karena sebelum ini kita ngobrol dan tentang cara berpikir yang memang penting. Ya. Karena kalau yang gue baca gitu kan ya, teman-teman boleh koreksi nanti ya di kolom komentar ya. Jadi untuk cara berpikir ini ada 4 kan? Ada 4. Ada deklaratif, kumulatif, serial, sama paralel. Jadi kalau deklaratif itu jelaskan di situ bahwa kita itu declare di salah satu pilihan, menentukan salah satu pilihan. Misalkan kayak lu tadi lah, lu mau kuliah atau kerja, Ya. dia pasti pilih salah satu. Ini salah satu. Tapi dia nggak tahu mau ngapain. Nggak betul-betul bener-bener, oke gue kuliah karena begini, Iya, gitu ya. enggak. Jadi dia memang declare aja kayak satu pilihan aja. Lu pilih nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Gue nomor 1 aja. Kenapa? Gue nomor 1 pokoknya. Iya. Gitu ya. Jadi Gua nomor nggak 1 ada aja. penjelasan yang lebih. Enggak, iya. Dia nggak punya. Nggak ada. Dan itu efeknya apa? Efeknya itu dia akan kemana-mana larinya. Oke. Jadi misalkan gua ya kayak misalkan di ke istri gitu kan ya. Ya. Kayak kamu udah nyuci atau ngepel udah belum gitu kan? Oh, udah tadi nyuci. Oh, kok ngepelnya belum gitu kan? Maksudnya Ya. jadi dikejar-kejar yang belum, Ya. enggak selesai. Oh, gua tuh nanya karena memang supaya bersih misalkan gitu kan ya, atau supaya pakaiannya jadi bersih misalkan. Enggak, tapi memang nanya ya asal jawab aja. Ya sama Nggak kayak dapet itu kali ya. konteksnya. Kayak orang pacaran itu, Ya. daripada di rumah jalan yuk. Iya. Jalannya kemana? Nggak tahu. Keluar aja dulu gitu Iya. kan. Iya. Ya, kemana? Ya nggak tahu. Iya. Sehingga yang terjadi ya udah nggak jelas. Iya, Bang. dia Jelas. hanya makanya deklaratif namanya dia. Itu deklaratif. Karena Oke. dia hanya declare di salah satu pilihan. Daripada di rumah kita keluar lah. Iya, walaupun dia nggak tahu gitu kan ya. Nah, terus ada yang kedua. Yang kedua ini adalah kumulatif. Kumulatif. Kumulatif itu dia mengakumulasikan, Bin. Oke. Jadi kalau misalkan ada dua pilihan A atau B, lu mau A atau B? Oh, gua mau A dan B. Oh, Jadi dua-duanya berarti. Dua-duanya. Kata kuncinya kalau deklaratif, tadi kata kuncinya dan. Dan oke. Ya. Atau. Lihat Jadi ini. mau A atau B. Oh, gua mau A atau gua mau B. Tapi kalau yang ini kata kuncinya ya, di kumulatif ini dan. Lu mau A atau B? Gua mau A dan B. Oke. Lu mau kopi apa teh? Gua mau kopi dan teh. Oke. Apa Iya. apa efek dari cara pikir itu? Oke. Jadi kalau yang kumulatif, dia akan mendapatkan keduanya, Tapi tetap secara struktur dia sama kayak deklaratif. Dia masih asal milih aja. oke. Jadi dia nggak tahu. Oh, misalkan kalau nanti ya ke cara berpikir selanjutnya itu kan ada alasannya. Kalau ini tuh kayak, oh lu mau teh apa air putih gitu kan? Ya. Gue mau teh sama air putih. Memang dia nggak hidup sehat untuk air putih doang, enggak. Oke. Dia memang nggak pengen lagi ketenangan dari minum teh, enggak. Tapi memang pilihannya itu, oh gue mau itu dan itu. Oh, mungkin itu kali ya. Kayak kita di bisnis orang-orang yang tidak bisa fokus kali ya. Benar. Jadi misalnya A, ada B, dia B juga. Sikat juga. Dia C juga. Iya, dia nggak tahu gitu. Tapi kalau orang yang mikir selagi ada peluang yang gua ambil aja gitu. Itu beda Apa lagi. bedanya? Beda lagi. Apa bedanya? Itu bedanya adalah ke cara berpikir ketiga. Oke. Ketiga dan keempat Oke. ya. Kalau ketiga itu cara berpikirnya adalah serial. Serial. Oke. Serial itu hanya satu seri, Vin. Oke. Jadi kalau misalkan kayak tadi di bisnis gitu ya, oh lu mau, atau di kuliah lah, contoh kita pertama, kuliah atau kerja lebih gampang gitu kan, paling gampang. Oh, gue mau kuliah dan kerja karena gitu kan, ada karena iya, dia tahu alasannya jadinya, karena gue sambil kerja ini, dari gaji gue bekerja, gue akan bayarin kuliah gue. Tapi dia satu seri aja, satu seri itu satu tema. Jadi misalkan kayak tadi, oh bisnis nih, oh ada peluang ini nih, kita sikat aja lah. Kenapa disikat? Karena lumayan nih, nambah-nambah. Ya. Nah, dia tahu tuh. Dia tahu. Jadi dia tahu alasannya kenapa dia melakukan satu seri ini. Oke. Satu saat itu. Gitu. Nah, beda lagi sama yang keempat.
keempat ini paralel. Paralel. Ya, seperti namanya ya. Paralel itu ya nyambungin dari serial ke serial ke serial. Oh, dia lebih konstruktif jadi. Betul. Jadi kalau lu tadi balik lagi ke lu mau kuliah atau kerja? Oh, gue mau kuliah sambil kerja karena dari biaya gue kuliah akan gue bayar dari gue bekerja. Nah, nanti setelah gue bekerja kemudian lulus kuliah, gue akan mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi. Karena kalau gue dapat pekerjaan lebih bagus lagi, gue bisa membahagiakan orang tua, gue bisa umrohin orang tua, misalnya kayak gitu, gue bisa beli ini. Nanti kalau kayak gini, nah itu jadi dia paralel. Jadi dari satu seri, selesai kuliahnya, selesai kerjanya, terus dia mau ngapain. Jadi dia digabungin. Oh, dia lebih terencana lah ibaratnya. Betul. Jadi kalau misalkan lu bilang tadi di bisnis gitu ya, ataupun mungkin di kebiasaan, mungkin nyambung lagi kalau orang-orang yang dia cuma olahraga dan nggak tahu gitu kan efeknya apa, mungkin antara deklaratif atau kumulatif gitu. Karena katanya kan itu dia itu adalah cara berpikir dari paling kuno, bahasanya itu paling primitif ke paling modern. Jadi deklaratif, kumulatif, serial, dan paralel. Itu menarik itu. Jadi tadi lah misalnya, lu lah gua tahu kan, kerja, kuliah juga, kuliah di beberapa tempat. Gitu. Kadang-kadang kan orang pikir, lu nggak capek apa? Capek, tapi hanya dengan melakukan ini gue dapat ini gitu. Betul. Jadi kadang-kadang orang nggak kuat melakukan suatu proses yang terlihat tidak nyaman. Tapi orang-orang yang punya visi besar ke depannya itu, dia tahu bahwa oke, gue sekarang emang sakit nih, gaji gue emang kecil nih, gue emang gak nyaman nih, tapi itu yang gue kejar gitu. Itu yang kadang-kadang, itulah kenapa kita sering ngobrol kan. Kenapa orang tidak kuat melakukan suatu proses? Karena kadang-kadang dalam proses itu hasilnya masih kecil, bahkan kadang-kadang tidak menghasilkan. Betul. Kuliah lah misalnya. Kuliah itu adalah satu proses yang tidak menghasilkan. Nggak kelihatan sama sekali dia. Dan dia ngeluarin duit kan? Bener. Dia tidak hanya tidak menghasilkan, dia ngeluarin duit. Orang yang tidak paham akan proses atau konstruktif cara berpikirnya dari paralel tadi, dia akan beranggap enggak kuliah, buang-buang duit aja gitu. Padahal ini adalah fase di mana dia sedang bertumbuh agar bisa memiliki, kalau di pohon itu memiliki batang yang kuat dan dahan yang kuat, agar bisa menompang buahnya nanti. Betul. Tapi tanpa itu nggak bisa. Itulah dengan pohon-pohon yang karbitan gitu. Betul, yang dipaksa hidup berbuah, tapi tidak sebanyak pohon-pohon yang organik. Yang memang lebih cepat juga lebih cepat. Kan itu kan berdasarkan pengetahuan. Tapi kan banyak pohon-pohon yang dia dipaksa berbuah lebih banyak dari kekuatan batangnya. Betul. Tubuh, ada yang kebongkak begitu, ada yang patah dahannya. Harus dipakai bambu sehingga buah itu bukan menghasilkan sesuatu, malah menghancurkan. Hancurkan pompangannya itu. Karena memang prosesnya tidak maksimal gitu. Itu yang sering terjadi. Makanya buat teman-teman yang saat ini sedang ada di proses membangun apapun itu, dalam proses apapun itu, cara pikirin tadi berarti harusnya paralel itu, sehingga kesakitan, ketidaknyamanan, hal-hal yang bikin kita tidak nggak enak banget lah, nggak enak tidur, istirahat kan, itu bisa kita lewati dengan lebih baik agar apabila kita tahu visinya mau kemana. Betul. Dan ini juga kaitannya yang tadi mungkin kalau bahasan anak-anak sekarang kan work-life balance gitu kan. Kalau itu gue baru lihat juga tuh tadi tayangan yang CEO-nya Nvidia kan sekarang di saat ini di-record ini kan, itu lagi tinggi-tingginya kan sahamnya kayak nomor satunya ngalahin Apple gitu kan. Nah, dia ditanya definisi atau menurut lo apa nih arti work-life balance itu? Menurut dia apa coba? Dia jawabnya, menurut gue itu kerja gitu. Di saat gue libur gue inget kerjaan, di saat gue kerja, di saat gue di rumah gue kerja, di saat gue sama keluarga gue kerja, di saat gue di kantor gue kerja lagi gitu kan. Itu ternyata maksudnya kalau ngomongin tadi proses, dia aja masih berproses gitu kan. Proses itu kan kalau bahasan sebelumnya kan kita kan ada beberapa part ya. Nah, jadi ada beberapa definisi tentang proses kan. Maksudnya proses itu apakah memang kita, kalau kita ngomongin serial tadi, kita sedang berproses di seri A atau di seri B atau di seri C gitu kan ya.
Jadi prosesnya itu kalau kita kan mungkin prosesnya adalah mengejar, ya kan, mengejar. Kalau dia mungkin kan si CEO-nya Nvidia ini prosesnya adalah mempertahankan gitu, ya. mempertahankan, ya kan. Dan yang orang sering lupa itu adalah impian itu bukan sesuatu yang kau lihat saat tidur. Oke. Tapi impian adalah sesuatu yang membuat kita bisa tidur itu. Ya, betul, Jadi, betul. Kepikiran. Setuju banget. Itu aja yang bikin. Itu bagus banget itu, bagus banget. Dia sampai dia mau merem itu Gak bisa. Emang pikirannya di situ. Iya. Gua harus begini, gua harus begini. Bukan sesuatu yang lu lihat saat tidur. Betul. Dua hal tuh, Pin. Dua hal. Pertama, yang kalau kemarin gua ngajar di kampus Kahfi Motivator School itu kan, di salah satu angkatan. Itu kan kita ngerasain kan energi dari mahasiswanya kan, ngerasain kan, balik lagi ke kita dia. Wah, antusias lah. Ya. Itu terakhirnya gue bilang, wah, ambang lu gak bisa tidur loh. Karena emang gue fokusnya, karena gue tahu kan di kampus di Kahfi Motivator School itu tempat kuliah gratis, itu tempat kampusnya kita itu bagus banget. Teman-teman cari aja Kahfi Motivator School, Kahfi Motivator School sekarang ya. Itu kan kita tahu secara konstruktif dan juga basicnya, fundament tentang pemikiran itu kan dia ajarin banget. Cuman gue tahu kemarin untuk kelas tersebut gitu kan, gue dibisikin sama asisten wali kelasnya. Kayaknya kurangnya di action. Jadi gue memang babatnya tentang action, dan memang berasa gitu mereka. Oh, secara pemikiran bagus, bla 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 bla. Tapi di part action kayak mereka, gue belum action. Jadi mereka yang nggak bisa tidur, Nanti posisinya gitu. Ada part di berpikir paralel itu yang tidak lengkap berarti ya. Betul. Justru kalau kita jualan tuh CTA-nya nggak ada. Oke. Call to action-nya nggak ada. Dia nyiapin copywriting-nya, opening-nya gitu kan, terus juga wah ini kayak gininya, rumusnya, formulanya, bagus nih, orang udah tertarik, udah nonton video kita. Nggak ada CTA-nya, nggak ada what next-nya, what to do-nya, nggak ada, apa yang harus dilakukan nggak ada. Nah itu nyambung ke yang kedua lagi. Lu juga sering lah bangun malam misalnya. Bangun malam itu kalau nggak ada motivasi yang gede, berat itu. Itu tantangan paling menarik gitu. Itu buka mata sama bangun itu kalau nggak ada motivasi yang gede. Emang sholat yang tidak dipanggil dan sholat yang kenapa tahajud jadi mulia gitu, emang luar biasa itu. Gitu. Dan itu dia yang banyak orang tidak sadari. Ya kita lah, kita punya peluang untuk ekspansi bisnis. Betul. Itu di motor mikirin itu, mau tidur mikirin itu, bangun tidur kepikiran lagi. Itulah yang kalau ada salah satu buku itu, aku lupa, itu kalau nggak salah karyanya Napoleon Hill, ada seorang guru motivasi, dia sedang memotivasi muridnya. Dia bilang, apa yang kurang dari saya gitu? Bilang yang kurang dari dia adalah menggebu-gebu itu. Jadi benar-benar dia punya impian, ada orang punya impian tapi dia nggak ngotot gitu. Dia kurang itu gitu. Anda harus kalau mau itu, emang itu aja pikirannya. Tadi dia bilang lagi di rumah itu, lagi sama keluarga dia itu. Jadi pikirannya tidak lepas dari itu. Bangun tidur itu dia tahu itu yang mau dikerjain gitu. Itu yang kadang-kadang kurang dipahami. Dan itu juga yang ototnya itu otot menggebu-gebu gitu. Jadi benar-benar matanya bisa nggak tidur, sampai harus kalau sama istri itu udah tidur, udah. Justru ditahan ya. Saking itu bisa sangat menguasai pikiran kita gitu. Dan itu kan memang ada kenikmatan tersendiri gitu. Dan itu yang ngilangin capek juga. Dan itu kan impian itu, sesuatu yang besar itu kan itu kan bahan bakar yang bikin kita bergerak kan. Gua ada potensi dapat ini nih. Kita mau bergerak gitu. Dan kebanyakan orang itu tadi balik lagi ke cara berpikir tadi lagi. Karena cara pikirnya itu dangkal sehingga udahlah gitu. Banyak tuh kayak gitu tuh. Yang membuat mereka tidak kuat menjalani proses itu. Betul. Dan kita memang akan selalu digoda dengan kayak gitu ya. Entah itu di prosesnya ataupun mungkin di proses mempertahankannya juga gitu. Proses mendapatkan atau proses mempertahankannya akan digoda dengan hal kayak gitu. Itu bener sih, hal yang paling menarik adalah kayak gitu. Kita gimana caranya supaya kita bisa dapetin, gimana caranya kita bisa mempertahankan, dan gimana caranya kita bisa naikin level kita lagi. Itu kan berarti cara berpikir tadi juga sangat-sangat relevan gitu kan. Relevan ya.
Oke. Mungkin itu dulu teman-teman untuk bahasan kali ini, itu menarik sekali. Jadi jangan lupa tonton video kita selanjutnya yang kalau ada manfaatnya kita sangat-sangat bersyukur sekali ya. Tapi setidaknya teman-teman tonton dulu. Oke. Ada terakhir Pin, kata-kata Pin? Nggak ada. Belum disiapin kita. Ya. Thank you teman-teman semuanya. Oh, gua inget nih yang salah satu quote favorit gua ya. Kita nggak pernah tahu doa mana dan usaha keberapa yang terkabul. Tugas kita hanya memperbanyak. Thank you. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.